Shalom RGC. Mungkin bisa deketan gak apa-apa. Pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, nyanyian pujian dan penyembahan kita, mari kita persiapkan hati kita. Kita bersama-sama fokus kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Selamat sore Tuhan, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, kami masih ada Tuhan Yesus sampai detik ini Tuhan, dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena pengurapan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau telah mati Tuhan di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ini Tuhan Kau bangkit Tuhan Yesus dan Kau naik ke surga. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan Yesus yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami Tuhan, buka setiap hati kami Tuhan Yesus, ketuk setiap hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, berkati ibadah-Mu dari awal pertengahan hingga akhir, biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Mari kita bersama-sama yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama
misalnya kita masih bisa hidup sampai saat ini, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan sampai di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Aku mau sama-sama kita semua merenungkan kebaikan Tuhan Yesus. Kita pejamkan mata kita, gak usah lihat kanan kirimu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan Yesus. Dengan segenap hatimu ucapkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, jangan berhenti katakan terima kasih Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus kami bisa bernafas Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Aku mau kita sama-sama katakan terima kasih. Dengan penuh suara kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan lihat kanan kirimu, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita. Kita sembah Dia. Karena terima kasih Tuhan Yesus. Kita
telah bangkit, Kau telah naik Tuhan Yesus untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami percaya kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Itu adalah kemenangan bagi kami semua Tuhan Yesus. Kami telah lepas dari belenggu dosa kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus untuk semakin memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari kita sama-sama katakan amin. Aku mau kita kasih tos kanan kiri, kita katakan Tuhan Yesus sudah naik ke surga loh. Teman-teman yang mau maju lagi gak apa-apa loh, kita sama-sama deketan dikit. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mungkin boleh kita sama-sama angkat tangan kita.
apa? Kita buah iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita mau kembali menyorongkan nama Tuhan kita yang dahsyat. Katakan, bangkit, serukan nama siapa? Maju, nyalakan kuasanya. Wah, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Tuhan, boleh teman-teman aja nyanyikan lagu ini? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa yang mengalahkan? Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, 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 di atas segalanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Aku percaya teman-teman semua masih penuh dengan sukacita, amin. Sukacita akan kenaikan Tuhan Yesus kita, yang artinya Tuhan kita boleh menang melawan semua dosa-dosa kita, amin. Karena itu aku ngajak teman-teman semua sama-sama satukan hati. Kita mau sama-sama satukan pikiran kita. Kita mau mengingat kembali betapa baiknya Tuhan kita yang boleh menyertai kita hingga saat ini. Boleh sama-sama teman-teman semua pejamkan mata. Rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Rasakan mujizat yang boleh Tuhan beri dalam setiap hidup kita setiap harinya. Dan aku yakin teman-teman tahu dan teman-teman semua percaya bahwa kita semua hidup untuk menggenapi firman Tuhan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenali firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang bertahta. Kau naik ke surga, duduk di sebelah tahta Allah. Yesus Kristus Tuhan, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu. Haleluya, haleluya. Let your power open our eyes, Lord, so we can see you. We want to worship you more and more, Lord. Let's open our hand and rise up to God. Mari buka kedua tangan kita di depan Tuhan. Yes. Kami mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami. Kami rindu lebih lagi menyembah-Mu, Tuhan. Biarlah buka semata setiap hati kami sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Mari yang merindukan melihat Tuhan dalam kemuliaan. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 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 See you high and lifted up. See you high and lifted up.
shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See what you had and lifted up, shining in the light. Pour out your power and love. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Singing, holy, holy, holy. Oh, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Oh, holy. Holy. I want to see you. Holy, holy. Oh, holy, holy, holy. Oh, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. Oh, I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. 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 Yaralaba, yaralaba, yaralaba. I want to see you. Yes, we want to see you, Lord. I want to see you. See you high, shining in the light.
fire down in my soul that I can convey, that I can control. I want more of you, God. I want more of you. Let's singing this. If you really, really want more and more about God, That I can contain, then that I can control. I want more. I want more of you, God. Say I want I more. want more of you, God. Oh, set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want I more. want more of you, God. I want more I of want you. more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. There is a fire that God wants to pour out in your life. There is a fire that God wants to pour out in your life. I want more of you. I want more. There is a fire of God that God wants to pour out in your life in the name of Jesus. Terima api Tuhan membakar rohmu, menyala-nyala melayani Tuhan lebih lagi. Set a fire down in my soul. Terima. I want more. Yes. Lebih dan lebih lagi atas rinduan Tuhan. In the name of Jesus I pray.
soul, I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want of you. Kisah Rasul 1 ayat 8. Teman-teman boleh buka mata, kita akan cepat saja. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada satu janji yang luar biasa bahwa engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kau akan menjadi saksinya Yesus Tuhan. Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, artinya dimanapun Tuhan engkau tempatkan. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, Dia akan menjadikan engkau saksimu. Kalau mungkin kita berkata, nggak mungkin, aku nggak mungkin jadi saksi Tuhan. Hidupku masih seperti ini, dengar baik. Tuhan tidak lihat hidup kita yang berantakan karena Dia masternya yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kita. Dia hanya melihat saudara hati yang mau terbuka untuk Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun, maka Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi. Bukan kuat dan gagah kita. Ketika kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus, ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Yang dulunya mungkin sulit untuk melakukan firman Tuhan, tetapi ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, itu membawa kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang mungkin akhir-akhir ini, yang sudah tidak mempunyai harapan, rasanya udah gak ada harapan. Kenapa? Karena terlalu banyak dikecewakan oleh harapan-harapan yang ada di sekitar kita. Kita berharap pada orang tua kita, ternyata orang tua kita juga tidak bisa memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berharap pada pimpinan kita, mungkin juga seperti itu. Kita berharap pada gembala kita, pada kakak rohani kita, mungkin seperti itu. Saudara, tidak ada harapan yang pasti pada manusia. Dan banyak mungkin harapan-harapan yang ada di sekeliling kita, justru itu ada harapan yang membuat kita kecewa. Tapi satu hal, Tuhan memberikan satu harapan yang pasti dalam hidup kita. Dan itu tidak akan pernah berubah. Kasihnya tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan tidak ada yang bisa merubah itu. Bahkan dosa kita yang terlalu dalam pun tidak bisa merubah kasih Yesus dalam hidup kita. Karena Dia sudah menunjukkannya. Karena Dia sudah memberikannya kepada kita. Satu keselamatan yang besar. Bukan karena perbuatan kita. Tapi karena kasih Yesus. Yohanes 14 ayat yang 1, inilah harapan yang Tuhan berikan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan mau dikatakan kegelisahan kita terjadi. Kenapa? Karena kita taruh harapan kita pada orang lain. Taruh harapan kita pada sesuatu yang kelihatan. Engkau mungkin berharap pada studimu yang luar biasa. Engkau berharap bahwa engkau akan mungkin dapat gaji yang besar sehingga engkau bisa hidup dengan luar biasa, hidup dengan sukacita, hidup dengan aman. Ternyata tidak. Engkau gelisah, mungkin engkau menaruh harapan pada pasangan hidupmu atau pada calon pasangan hidupmu, ternyata dia mengecewakan. Yang Tuhan inginkan, jangan gelisah hatimu. Yang Tuhan inginkan, percayalah kepada Allah dan kepada aku. Artinya pada setiap perkataan Kristus, Tuhan mau kita percaya di situ. Yohanes 14 ayat yang kedua, ini yang Tuhan janjikan dan ini harapan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Karena itulah Tuhan Yesus turun ke bumi dan Dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga bukan untuk meninggalkan kita, teman-teman. Dia naik ke sorga. Dia katakan gini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Wow. Kalau engkau merasa bahwa hidupmu mungkin berantakan dan lain sebagainya. Sesuatu yang buruk dalam hidup kita tidak bisa mengubah kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan Dia naik ke sorga, dikatakan gini, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Bukan untuk meninggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan rumah. Tempat tinggal buat setiap kita. Amin. Dan itu adalah harapan yang pasti. Yang tidak akan pernah bisa diubah oleh siapapun. Kecuali oleh kita sendiri yang tidak mau merespon ini. Tidak mau merespon kasih Tuhan.
tidak mau merespon apa yang sudah Dia berikan. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa yang kita tanggung saat ini mungkin saudara, ketika kita mulai menaruh harapan pada Yesus, bukan berarti semua jalan kita akan lurus-lurus saja, akan enak-enak aja. Tidak seperti itu. Sekalipun kita sudah percaya Yesus dan menaruh harapan pada Yesus, mungkin yang kita akan hadapi sesuatu yang sulit dalam hidup kita. Tetapi janji Tuhan tidak bisa diubahkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah naik dulu ke surga dan menyediakan semuanya itu bagi kita. Kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaan yang sedang kita alami. Tantangan iman yang sedang kita alami. Mungkin orang lain tidak ada yang tahu rasanya kesendirian yang kita alami. Kita ngerasa menanggung beban ini sendiri. No. Tuhan tahu. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan Dia menyediakan tempat. Dan Dia memberikan kemuliaan yang melebihi dari segala penderitaan yang kita alami sekarang. Karena kita mau pegang harapan kita dalam Yesus. Karena kita mau percaya Yesus. Mungkin ada hal-hal yang disingkirkan dalam hidup kita yang gak berkenan. Mungkin kita gak bisa nongkrong lagi seperti kayak dulu, saudara. Dicabut kesenangan kita. Atau mungkin teman-teman terdekat kita mulai meninggalkan kita ketika kita mulai arahkan hidup kita pada Yesus. Dua Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Kenapa kok dikatakan ringan? Karena tadi ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan diberikan kuasa. Kuasa untuk menanggung semua penderitaan yang Tuhan izinkan ada dalam hidupmu. Dan kuasa itu tidak terbatas. Kuasa itu tidak terbatas. Karena kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Penderitaan kita untuk hidup dalam firman Tuhan gak sebanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Apa yang kita butuhkan di bumi ini untuk hidup dalam iman, Tuhan akan berikan. Fasilitas yang kita butuhkan untuk kita hidup dalam firman Tuhan, Dia akan karuniakan dalam hidup kita. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kalau ada orang yang berkata engkau gak layak melayani Tuhan karena hidupmu bla 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 bla. Atau bahkan diri kita juga menghakimi diri kita sendiri. Kita berkata bahwa kamu tuh sebenarnya udah gak layak lo ke gereja dan lain sebagainya. Melayani Tuhan, orang hidupmu seperti ini. Dengar baik-baik, firman Tuhan berkata siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Dan saya percaya teman-teman semua ini adalah pilihan Allah. Tidak ada lagi judgment penghakiman dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan mau dibodohi oleh pikiran kita. Atau si iblis yang berkata bahwa enggak. Kau gak layak melayani, kau gak layak punya hidup kekal dalam sorga. Kau gak layak punya hidup dalam Kristus. No. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Allah yang membenarkan mereka. Karena Kristus sudah disalib bagi mereka yang percaya. Siapa yang akan menghukum mereka? Karena hukumannya sudah ditimpakan kepada Kristus. Dan kita sudah menerima karunia keselamatan itu. 34. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang bangkit. Yang juga duduk. Dia naik ke surga. Duduk sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Dari semua kelemahan, kejatuhan, keterpurukan kita. Itu mungkin diperhadapkan kita menjadi satu gugatan yang nyata. Tapi jangan lupakan. Ada pembela kita yang di sana yang menebus dosa-dosa kita dan pelanggaran kita yang berkata, semua ini sudah aku bayar. Setiap pelanggaran, setiap kesalahan dan dosa sudah aku bayar. Jadi kita masuk ke surga
tempat yang sudah disiapkan Yesus bukan karena perbuatan kita yang baik, bukan karena kita pelayanan, tapi karena Yesus yang sudah melayakkan kita. Roma 8 ayat 35. Yang terakhir dikatakan seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Yesus. Karena kasih Yesus lebih dekat, lebih melekat daripada pakaian yang kita pakai. Ya, menyatu dengan darah kita. Di dalam tubuh kita ada darah Yesus yang mengalir. Nah, di situ ada mark of Jesus, ada tanda dari Yesus bahwa kita miliknya. Ketika kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika kita mengaku dengan mulut kita Yesus Kristus adalah Tuhan, maka itu menjadi pembenaran kita di hadapan Allah Bapa. Dan sekali lagi, kita bukan orang-orang yang kalah, tetapi kita lebih daripada pemenang. Mari kita datang kepada Tuhan bukan sebagai pribadi yang kalah. Mari kita datang kepada Tuhan bukan sebagai pribadi yang sedang ada dalam hukuman. Tapi mari datang kepada Tuhan sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yes, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, tanda kita berserah sama Tuhan. Yes, angkat hati kita di hadapan Tuhan. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sekali lagi mari sama-sama. Ku bebas. Mari pemenang. Yes. Mari mindset kita bukan lagi mindset sebagai orang dalam hukuman. Bukan lagi mindset orang yang ada dalam kekalahan. Tetapi mindset orang yang sudah dimerdekakan. Yang sudah diberikan kemenangan.
oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Mari dengan iman katakan, dan hidupku menang. Mari para pemenang deklarasikan, hidupku Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas anugerah berkat-Mu yang boleh kami terima pada sore hari ini Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan hingga saat ini Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang begitu besar yang ada bersama kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai kami lagi Tuhan. Dari sekarang Tuhan hingga nanti dan selamanya Tuhan. Engkau yang selalu akan ada di sisi kami. Engkau yang akan selalu ada di dalam jalan bersama kami Tuhan. Karena Tuhan kami mau terus dan kami mau selalu Tuhan mengucap syukur padamu Tuhan. Bernyanyi untuk-Mu Bapa dan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman mungkin sedikit cerita sebagai mahasiswa. Pasti aku juga merasakan kegelisahan dan aku yakin apa yang aku rasakan bukan cuma dirasain oleh aku, tapi teman-teman semua di sini yang juga mahasiswa, yang juga mungkin pelajar atau mungkin yang udah bekerja juga pasti merasakan banyak kegelisahan dalam hidup. Tapi dari aku pribadi, aku sadar bahwa aku bisa ada sampai saat ini, aku bisa berdiri di tempat ini sekarang ini, aku bisa menjalankan kehidupanku dengan lancar semuanya karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih yang boleh Tuhan berikan di atas kayu salib. Kasih yang benar-benar Tuhan tuh curahkan tanpa ada batasnya untuk setiap hidup kita. Karena itu teman-teman, aku ngajak teman-teman untuk menyatakan bersama betapa kita mengasihi Tuhan juga. Betapa kita mengembalikan kasih yang boleh Tuhan berikan kepada kita bersama-sama. Mungkin teman-teman boleh nyanyikan lagu ini bersama dengan aku. Teman-teman boleh resapi lagu ini, teman-teman boleh memejamkan mata, boleh merasakan kehadiran Tuhan saja di tempat ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan. And all my life you have been
new voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like the water. I've known you as a father. I've known you as a friend. Who I have been. You're the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am making, oh, I will sing of the goodness of God. My life, Jesus, all my life you have been faithful. You have been so, so good. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I gave you everything. Your goodness is running out. Yes, dan percaya Tuhan. Boleh sama-sama katakan lagi. Your goodness is running after Jesus. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I gave you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, we're gonna sing of the goodness of you, Jesus Christ. Of the goodness of God. Kami percaya Bapak Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang akan selalu Tuhan membimbing dan menyertai jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang boleh Engkau berikan. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh memperingati hari naiknya Engkau ke surga Tuhan. Engkau yang telah menebus dosa kami Tuhan. Engkau yang telah membayar segala kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami manusia yang penuh dosa ini Tuhan dapat hidup dengan damai, dapat hidup dengan sejahtera Tuhan. Semua yang hanya dalam bimbingan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang begitu banyak Tuhan. Kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Bapa. Amin. Shalom generasi muda RGC. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Andreas Dewanata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan pastor dan keluarga. Amin. RGC memiliki 2 revival cell ya teman-teman, yaitu Obedience dan Gabut. Generasi anak muda butuh Tuhan. Bagi teman-teman yang belum bergabung, bisa langsung menghubungi Kak Andre ya teman-teman. Jumat 19 Mei sampai Sabtu 27 Mei 2023 ada doa pencurahan Roh Kudus onsite di gereja yang diadakan pada hari Senin pukul 18 sampai 19 lebih 15 dan
untuk hari Sabtu pukul 10 ya teman-teman. Ibadah RGC minggu depan tanggal 21 Mei 2023 onsite di gereja pukul 5 sore. Jangan lupa datang dan ajak teman-teman yang lain ya teman-teman. Kita juga mau nyapa yang teman-teman baru pertama kali hadir, mungkin bisa angkat tangan. Yang baru pertama kali hadir. Oke, haleluya. Oke. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat malam ya Bapa, sekarang kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas berkat yang Kau beri Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hai, teman-teman dapat memberikan persembahan melalui QR Code atau juga bisa memberikan persembahan langsung melalui kotak persembahan yang ada di depan lift ataupun ada di depan tangga nanti ketika pulang. Yang mau ajak teman-teman mungkin bisa lebih maju lagi, lebih rapat-rapat lagi. Kita mau joget sama-sama buat Tuhan, kita mau nari bersama untuk Tuhan kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Mengenal itu akan menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan. Kita menyatakan kita bangga punya Bapa yang hebat, amin. Bapa yang begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai pujian untuk Tuhan kita. Sebelum kita lanjut, aku sekali lagi mau mengundang teman-teman, jangan malu-malu, maju aja ke depan.
Kita mau rapat-rapat gak apa-apa, rangkul-rangkulan gak apa-apa. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita masih mau melompat untuk Tuhan. Aku yakin dan percaya teman-teman semua di sini anak muda, lututnya masih sehat-sehat semua, bisa lompat semua, amin. Langsung kalau gitu. This is the Encore GC. Sejak kau ada dan kini engkaulah pusat segalanya, kasihmu yang selalu cukup bagiku. Kita menyatakan keagungan Tuhan kita. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya.
Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari aminkan setiap doa berkat ini. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan studimu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi Gembala dalam keluargamu, dialah Jehovah Jireh Allah pemberi berkat dalam keluargamu, dialah Jehovah Shalom Allah pemberi damai dalam keluargamu, dialah Jehovah Rafa Allah penyembuh keluargamu, dialah Jehovah Sikenu Allah panji kebenaran keluargamu, dialah Jehovah Syama Allah pengawal keluargamu, dialah Jehovah Nisi Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan orang-orang muda RGC yang Tuhan kasihi, pulang dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita foto sebentar. Cewek-cewek boleh di atas, cowok di bawah.